Baik, boleh buka kamera sebentar? Saya mau screenshot. Ya, 1, 2, 3. Sebentar saya simpan dulu. Oke, baik. Saya share screen ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat ininya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Baik, teman-teman. Kita Oke, di pertemuan kali ini kita masuk ke struktur molekul. Oh ya, sebelumnya yang mau presensi silahkan, sudah ada link Gform di chat box. Nanti kalian isi pertemuan ke-7 ya. Kita sisa 4 pertemuan lagi, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi kemarin-kemarin saya nggak ngisi tutorial biar mepet ke UAS, biar nggak terlalu lupa ya. Kita punya 4 kali pertemuan lagi dengan sekarang. Nah, kita belajar struktur molekul. Sebenarnya di dalam struktur molekul ini kita akan belajar namanya ada yang disebut dengan bentuk ya, bentuk geometri. Dan kemudian kita akan belajar juga dengan bentuk molekul. Nah, kemarin ketika UTS kalian nggak dikasih tabel periodik ya? Enggak, Bu. Enggak. Tidak, Bu. Jadi sebenarnya ini kalian harus sedikit hafal ya, golongan-golongan. Karena untuk menentukan bentuk molekul ini harus tahu ini unsurnya golongan berapa gitu, terutama yang A ya. Misalnya golongan 1A, apa saja unsurnya yang ada itu. Kemudian 2A. Ini kan ada jembatan keledainya ya, buat bisa ngafalin. Hafal nggak? Karena kalau nggak hafal agak susah ya. 4A, 5A, 7A, sama 8. Misalnya. Nah, ketika kita mengetahui bentuk geometri dan bentuk molekul suatu molekul, kita akan tahu nanti sifat-sifatnya ya. Nah, baik kalau kita ingin mengetahui bentuknya dia, kita bisa bikin tabel. Nah, pertama ini bentuk geometri dulu. Bentuk geometri. Jadi kalau misalnya pas SMA ada praktikum kimia, kan molekul ya digambarin kayak bola-bola gitu ya. Kalau unsurnya misalnya unsur karbon, misalnya dia bulanya warnanya hitam gitu. Terus kemudian hidrogen, ada oksigen. Nanti kan dibikin bentuknya itu bagaimana ketika mereka dari unsur-unsur bergabung menjadi molekul. Nah, bentuk geometri ini nanti akan mempengaruhi sifat-sifat misalnya dia polar atau tidak polar gitu ya. Terus sifat-sifat lain yang kemagnetan dan segala macam bisa diketahui dari bentuk geometri ini. Nah, kita ingin tahu dia bentuk geometrinya apa, kita bisa pakai lambang ya. Ini ada X, ini ada E ya. X itu apa? X itu adalah pasangan elektron ikat.
Apa sih yang dimaksud dengan pasangan elektron ikat? Nanti kita bahas ya. Kemudian ada E, yaitu pasangan elektron bebas. Tapi harusnya kalau udah mengerti pelajaran sebelum UTS ini harusnya ngerti apa disebut dengan pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron bebas. Nah, angka dari pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron bebas ini kita kasih tabel namanya X ditambah Y. Ya. Kemudian di sini ada tabel namanya bentuk geometri. Kemudian ada gambarnya, gimana gambar geometrinya. Kemudian ada sudutnya ya. Sudut di antara ikatan itu. Misalnya, jumlah antara pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron bebas ini 2. Yang 2 ya jumlahnya. Maka bentuk geometrinya adalah linear. Jadi misalnya ini ya, ya kalian punya bentuk bola, terus cuma ada 2 ikatan di sini gitu ya. Nah bentuknya kan linear ya, cuma jadi kayak garis gitu aja. Jadi bentuknya linear. Gambarnya seperti apa? Jadi kalian punya atom pusat namanya A, unsur pusat ya, pusat. Terus dia berikatan. Ya. Ini yang kita sebut sebagai linear. Nah, sudutnya berapa? Sudutnya adalah, kita lihat di sini ya. Sudutnya 180 derajat. Dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini 180 derajat. Jadi kemungkinan nanti soalnya mungkin dikasih molekul ini bentuk geometrinya apa, sudutnya berapa gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila dia pasangan elektron ikatnya dengan pasangan elektron bebasnya jumlahnya 3, misalnya gitu ya. 3. Kalau 3, bentuk geometrinya adalah segitiga. Segitiga planar. Atau segitiga ya. Planar ini kan bidang 2 dimensi ya, segitiga planar. Nah, kayak gimana bentuknya? Bentuknya adalah ini ya. Ada di sini, ada di sini, ada di sini ya. Sudutnya berapa? Berarti kan 360 dibagi 3 ya, 120. Jadi karena dia itu cuma bidang datar ya. Jadi kalau ada 3 ya, ada 3, ini 3 gitu. Jadi dia kayak gini aja, 3 gitu ya. Kelihatan nggak ya saya? 3. 3 gini. Nah, 3 ada 3 gini ya. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, 3 itu sudutnya kan 360 bagi 3, 120. Ini kalau dia bentuk geometrinya X tambah E-nya 3. Kemudian kalau dia jumlahnya 4, kita sebut dengan tetrahedral. Ya, tetrahedral kayak gimana? Tetrahedral itu ada satu yang ke atas, yang 3-nya ke bawah, gitu. Kayak gini. Kalian tahu tripod nggak? Tripod buat moto ya? Tahu ya? Tripod itu kan kakinya 3 nih. 1, 2, 3 kakinya ke bawah ya. Terus ada 1 ke atas. Ini yang kita sebut dengan tetrahedral. Nah, sudutnya ini dia membentuk 109,5 derajat. Nah, kemudian yang 5, kalau jumlahnya 5, bentuk geometrinya kita sebut dengan bipiramidal trigonal. Bipiramida trigonal. Bipiramida trigonal. Kayak gimana bentuknya? Kayaknya gini. Hampir kayak gini ya, tapi di bawahnya ada, di atas bawahnya ada. Kalau ini kan atas doang ya. Nah, ini ada atas bawah, ada di atas, ada di bawah. Terus dia ini. Bayang nggak ya? Kalau kalian belah gitu ya, ke atas ada bentuk segitiga, ke bawah ada bentuk, bukan apa sih namanya? Piramida ya, piramidanya 2 gitu.
Kebayang nggak di piramida trigonal bentuknya? Eka Safitri. Kebayang nggak Eka? Bu, kayak gimana Bu? Tituin tolong gitu lagi. Coba ya. Pakai apa ya? Nah, misalnya gini, saya hapus ini kali ya, hapus backgroundnya. Background mana ya? Kamera ya? Oh, bukan. Masih di setting ya. Setting video background, make it easier to see the background. Mana ya? General, remove a call video. Saya kok lupa di mana ngapus background. Tapi kelihatan nggak ya kalau backgroundnya masih ada? Saya, ini nih pusatnya ya. Anggap ini nanti bentuknya lingkaran kayak gini. Bukan, bola. Ada bola gitu. Nah, satu, dia ada ke atas. Ya. Satunya dia ke bawah gitu. Nah, yang tiganya, dia yang horizontalnya di sini. 3. 1, 2, 3. Jadi kalau saya gambar lagi ya. Maaf. Tuh. Misalnya kalian punya nih ya. Di pusatnya ini si A. Ada yang bagian ke atas, anggap ini bola ya. Ada yang tusuk dari atas, ada yang dari bawah. Oke. Terus yang horizontalnya dia ada 3. 1, 2, 3 gitu. Kalau ini kan yang tetrahedral atas doang kayak tongsis. Kayak apa namanya? Tripod foto. 1 ke atas terus 3 kakinya gitu. Kalau ini atas, bawah, terus yang 3 ini dia di bagian horizontalnya. Kayak mengelilingi gitu ya, Bu? Kenapa? Siapa ini? Dito? Mengelilingi gitu. Ah ya, mengelilingi, betul. Mengelilingi ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Nanti mungkin sembari kalian membayangkan yang apabila 6 jumlahnya, kita bilangnya adalah bentuk geometrinya oktahedral. Nah, oktahedral ini tinggal tambah 1 lagi ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, yang ke sini 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kayak gini. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, yang di horizontalnya ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu. Berapa sudutnya? Sudutnya adalah 90. Nah, ini harus kalian hafal. Nah, ini harus kalian hafal ya, yang ini. Kalau dia 2 berarti linier, 3 segitiga planar, kalau 4 dia tetrahedral, kalau 5 dia bipiramida trigonal, kalau 6 dia oktahedral. Ini adalah bentuk geometri. Kemudian kita lanjut ke bentuk molekul. Emang apa bedanya bentuk geometri dengan bentuk molekul? Bedanya adalah basicnya dari bentuk geometri, tapi nanti ada molekul-molekul itu yang dia tidak penuh terhadap bentuk geometrinya, sehingga dia bentuknya berubah. Coba ya, kita bikin lagi tabel yang untuk bentuk molekul. Jadi dasarnya yang tadi ya, bentuk geometri. Nah, sekarang bentuk molekul. Sama ya, kayak tadi kita punya namanya X ditambah E. Masih ingat nggak X apa, E apa? Al-Fajar. X itu pasangan elektron ikatan, kalau E itu pasangan elektron bebas ya, Bu?
Ya, betul. Ya. Kemudian kita lanjut ke tipe molekul. Baru kemudian bentuk molekul ya. Bentuk molekul. Nah, ini adalah turunan dari bentuk geometri tadi ya. Misalnya kalau X tambah E-nya 2 kan? Berarti tipe molekulnya adalah AX2. A-nya adalah pusat, X-nya itu adalah yang ikat. Dia bebas nggak ada. Berarti bentuk molekulnya sama ya, linier. Nah, oke, yang 2 aman ya, sama aja gitu. Geometri molekulnya sama aja, namanya linier. Tapi nanti kalau dia jumlahnya 3, tipe-tipenya beda. Bisa saja ya di atom pusat ya. Dia punya yang ikatannya 3 atau dia pusat yang ikatannya 2, yang bebasnya 1. Ya enggak? Bisa kayak gini variasinya. Bisa dia berikatnya 3, enggak ada yang bebas. Atau yang berikatnya 2, yang bebas cuma 1. Nah, ini namanya AX3 ini sama kayak tadi, bentuknya adalah segitiga planar. Segitiga planar. Kayak gimana tadi segitiga planar ya? Segitiga datar aja gitu ya. Ini 1, 2, 3 gitu. Tapi kemudian ada bebas 1, berarti kan hilang 1 ya. Hilang 1. Jadinya cuma jadi gini. Yang satunya hilang, ya enggak? Nah, jadi bentuknya kayak V ini. Kita sebutnya bisa jadi bentuk V ya. Atau ada juga yang memberikan istilah bengkok gitu. Kan dia bengkok gitu. Atau istilah lainnya bengkok. Gitu. Aduh. Ya. Oke, sekarang yang 4. Yang 4 itu ada variasi ya. Misalnya AX4, dia nggak punya ada yang bebas. Nah, sama kayak tadi namanya adalah tetrahedral. Tetrahedral. Kayak gimana 4? 4-nya tadi adalah dia ini ya. Satu, 2, 3, 4 ya. Kayak tongsis gitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nih. Tapi bisa juga bentuknya bervariasi menjadi A, X, 3, E1. Dia punya yang bebas 1. Kalau punya bebas 1 berarti ada yang hilang ya. Ada yang hilang di atasnya. Gitu. Nah, kalau ada yang hilang, dia menjadi bentuknya piramida trigonal. Piramida trigonal. Berarti kalau piramida trigonal ini yang hilang ya. Tuh. Ada variasinya lagi A, X, 2, yang bebasnya 2. Ya. A, X, 2, E2. Bentuknya adalah, hilang lagi di sini. Bentuknya adalah planar. Bentuknya adalah bentuk V ya. Bentuk V atau bengkok. Oke, ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, kita punya A, atom pusatnya, X-nya yang terikat 5. Nah, ini sama namanya bipiramida. Sensitif banget ya. Bipiramida trigonal. Bipiramida trigonal. Ya. Kayak gimana tadi? Bentuknya 5 ya. Nih. Ada atas, ada bawah, sini, sini, sini ya, ada 5.
Tapi bisa juga bentuknya menjadi A yang terikatnya 4, ada bebas dia 1. Tuh. Kalau ada bebas dia 1, ya Allah. Kalau ada bebas dia 1, dia menjadi bentuknya cuma bidang 4 ya. Berarti yang atasnya itu, yang atasnya ini ya, dia cuma jadi 4 ya. Yang ke atasnya nggak ada. 1, 2, 3, 4. Atasnya nggak ada. Berarti dia menjadi bidang 4 atau segi 4. Segi 4. Kemudian kita lanjut di sebelah ya. Yang kelima lagi, bentuknya adalah A X3 E2. Yang terikatnya 3, yang bebasnya 2. Gitu. Gimana? Tadi dia gini ya. 1, 2, 3. Ya. Dia cuma jadi apa? Bidang datar bentuk T ya, atau bentuk T. Bentuk T. Kemudian ada bentuknya A, yang terikatnya 2, yang bebasnya malah yang 3. Tuh. Berarti yang terikatnya 2, dia menjadi linier ya. Cuma jadi satu garis lurus itu aja. Cuma ada 2. Gini. Berarti bentuknya linear. Terus yang keenam itu apa? A, X, 6. Itu kita sebut dengan oktahedron ya tadi ya. Oktahedra atau oktahedron. 6 gimana? Ini ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ini ada 4. Gitu. Tapi bisa juga dia ada yang bebas ya. A, X, 6. Ya. Maaf, AX kalau bebas 1 jadi 5 ya. X 5, E-nya 1. Gitu. Berarti dia ada yang bebas 1, bentuknya adalah piramida segi 4. Berarti yang di bawah ini ya hilang ya. Hilang dia. Jadi gini. Piramida segi 4. Piramida segi 4. Ya. Terus kalau yang berikatnya 4, yang bebasnya 2, yang atasnya hilang ya. Jadi dia cuma jadi 4 aja. Atau kita sebut dengan segi 4 atau bujur sangkar. Segi 4 atau bujur sangkar sama aja ya. Segi 4 atau bujur sangkar. Karena dia cuma bagian horizontal aja. Sekarang kita masuk ke contoh. Misalnya, teman-teman punya molekul namanya NH3. Kemudian pertanyaannya, apa bentuk geometrinya? Kemudian apa bentuk molekulnya? Ya. Kemudian berapa sudutnya? Dan bisa juga ditambah hibridisasinya. Hibridisasinya. Nah, gimana Bu kalau hibridisasi? Hibridisasi kita tambahkan saja di kolom tadi ya. Kalau bentuk molekulnya jumlahnya 2, berarti hibridisasinya kita tambah di sini. Hibridisasi. Kalau, kalau dia jumlahnya 2, berarti ini namanya SP bentuk hibridisasinya. Ya, ini dihafalin aja lah ya. Kemudian kalau dia, kenapa 2? Di sini S dikasih 1, ya, P-nya terbentuk 1 gitu. Kalau dia 3, namanya SP2. Kalau dia 4, SP3. Kalau 5 apa? SP berapa?
Ini kalau 4 kan 1, 2, 3, 4 jadi 4. Kalau 5 hibridisasinya namanya apa? SP? Ada yang tahu nggak? SP? Kalau lihat polanya dari atas nih. 2 SP, 3 SP2, 4 SP3. Kalau 5 SP? 4 bukan. SP4 Bu. Nggak bisa ya, karena P itu jumlahnya cuma 6. Kalian masih ingat nggak kotak-kotak yang ada ini? Ya, pasangannya cuma ada 3 itu. Maka kalian tambahkan dengan D ya. Berarti SP3D ya. Ngerti nggak maksudkan ya poinnya kenapa disebut seperti ini? Masih ada hubungannya dengan yang kemarin itu ya. Jadi kalau 5 SP3D ya. Kalau 6 gimana? SP3D2. Ya, betul. Ngerti ya maksudnya bahwa SP3D2. Kan jumlahnya 6 nih. 1 tambah 3 tambah 2. Oke ya. Nah, sekarang NH3. Kita harus tahu mana yang jadi pusatnya. Kalau ada NH3, mana yang jadi pusat? Kan kita harus ada pusat, ada yang terikat, ada yang tadi AX ya. Salah, AXE ya, maaf. Ada yang terikat, ada yang bebas. Nah, pusatnya siapa? Yang N, Bu. di N apa? N, Bu. N. Coba Dian Junita, Dian. Kalau NH3 yang pusatnya siapa Dian? N bukan, Bu. N. Kenapa kok N? Nebak aja sih, Bu. Fikri, ada NH3 mana yang jadi atom pusat? Atom N, Bu. Atom N. Kenapa, Fikri? Ada yang tahu? Arum? Kenapa Arum? Kok N yang jadi atom pusat? Karena jumlahnya lebih banyak H mungkin, Bu. Jumlahnya lebih banyak H. Iya. Dibalik ya, Arum jawabannya. Jadi yang jadi pusat itu salah satu cirinya adalah yang paling sedikit dulu. Yang paling sedikit. Dari N sama H yang paling sedikit N ya. Terus yang kedua nanti dilihat yang golongannya paling besar. Gitu ya. Berarti kita lihat di sini N ada 1, H-nya ada 3 ya. N itu golongan berapa? 5, Bu. 5, golongan 5 ya, 5A. Kalau golongan 5A, terakhirnya ada 5 elektron kan? Ya enggak? Benar enggak 5 elektron? Benar, Bu. Iya, Bu. Nah ini kata saya harus dihafalin gitu ya. Si N ya, golongan 5 berarti dia 5 elektron. Kalau si H, dia golongan berapa? 1. Golongan 1 dia cuma 1. punya 1 ya. Jadi yang pusat dulu, ini pusat kalian tuliskan. Nah, si pusat ini punya 5, mengelilinginya yang paling luar itu ada 5 elektron. Kemudian si H, dia berikatan sama si N itu. Berapa jumlahnya si H di sini dari soal NH3? 3 ya. 3, Bu. Nah, si H ini karena dia golongan 1A ya, dia adalah plus 1. Berarti dia ada 3 elektron. Sehingga kita mau lihat berapa sih yang sisa gitu ya. Kita kurangi. 5 elektron kurang 3 elektron berapa? 2 elektron. 2 elektron ya. Nah, kita pengen dia tadi pasangan kan? Ya Allah. Kita kan pengennya dia ini adalah bentuknya pasangan. Ini adalah bentuknya pasangan. Pasangan elektron ikat. Pasangan elektron bebas. Kalau pasangan itu dia nggak mungkin sendiri.
ya. Kalau dia 2, kalian bagi dengan 2 gitu. 2 dibagi 2 berapa? 1, Bu. 1. Berarti dia 1 pasangan elektron bebas. Gitu. Kok bisa gitu, Bu? Ya, si N ini kan tadi di tengah ya. Jadi kalian kalau tahu yang kayak gini nggak usah digambar lagi. Tapi kalau mau membuktikan kita bikin gambar. Ya. Si N kan atom pusat. Kemudian ada H di sini. Ada H, ada H, ada H. Ya. Si H, dia ada 1 elektronnya. 1 elektron di sini, 1 di sini ya. Si N itu ada 5. 1, 2, 3. Mana lagi 2-nya? 2-nya taruh di sini nih. Di sini. Yang 1 ini, dia penggunaan bersama elektron bersama si H. Ini yang di sini bersama si H. Ini bersama si H. Yang ini ada sisa. Sisanya adalah 1 pasang. Ini yang kita sebut dengan pasangan elektron bebas. Oke, sekarang pasangan elektron ikatnya, ini pasangan elektron bebasnya ini kita sebut sebagai E ya. Pasangan elektron ikatnya berapa? 3, Bu. 3. Tanpa lihat gambar, kalian bisa tahu ya berapa yang berikat ke si N. Ada H-nya 3, berarti ada 3. Ya, ini kita sebut sebagai X. Berarti X tambah E berapa? 4, Bu. 4. Nah, kalau kalian udah tahu X tambah E 4, di mana dia berbentuknya adalah tipenya A, ya, maaf. A, ya, X3, E1. Kalau tipenya ini, apa bentuk geometrinya? Dari tabel Segitiga piramida, Bu. adalah segitiga piramida. Bukan, geometri dulu. Ini bentuk molekul. Maaf ya. Bentuk geometrinya dulu. Kalau dia jumlah 4, geometrinya tadi apa? Piramida trigonal. Tetrahedral. Tetrahedral bukan? Ya, tetrahedral ya. Geometrinya tetrahedral. Baru kemudian bentuk molekulnya adalah piramida Segitiga. piramida segitiga. Piramida segitiga. Sudutnya berapa? Sudut 107,5. ya 19 bukan? 19,5. 109,5, Bu. Ya, 19,5 ya. Hibridisasinya? Sini ya. Hibridisasinya bentuknya apa? SP3, Bu. Hibridisasi. Jumlahnya 4 berarti SP3. Nah, gitu. Jadi kalau ada satu soal bisa dijawab semua. Bentuk geometrinya, bentuk molekul, sudutnya, kemudian hibridisasinya. Oke, kita masuk contoh berikutnya. Misalnya ada XeOF4. Sama pertanyaannya. Bentuk geometri kemudian bentuk molekul, sudut, dan bentuk hibridisasi. Oke, yang pertama apa yang dilakukan? Cari si pusatnya kan?
Siapa? Kalau dari ada XE, ada O, ada F, mana yang jadi pusat? XE, Bu. Kenapa XE? Dia golongan paling tinggi. Ya, XE ya. XE itu jadi pusat. Si A-nya si XE. Golongan berapa dia XE? 8. 8 ya. Ini ya. Eraser, kita hapus dulu. Yang pusatnya adalah si XE karena dia golongan 8A. Si XE. Kalau 8A, elektron terluarnya ada berapa? 6, Bu. 8A kok 6? 8, Bu. Ya 8 ya. Bu. Ya 8. Kalau dia golongan 6A ya 6 gitu. Ini kenapa ya? Nah. Oke, ini udah si pusat. Yang berikat itu ada si O. O itu dia kan butuh berapa lagi? Dia kan golongan 6 ya, si O itu. Ya enggak? Supaya dia Butuh jadi 2 lagi, Bu. butuh 2. Jadi dia butuh 2 ya. Butuh 2. Berarti ada 2 elektron di sini. Si O-nya kan cuma 1 ya. 1, dia butuh 2 elektron. Ada 2 elektron di sini. Si F golongan berapa? O itu kan golongan 6 ya. 7, F itu golongan berapa? 7, Bu. Golongan 7. Golongan 7 supaya jadi oktet, dia butuh berapa? 1 ya. 1 dia ada berapa F? 4. F-nya dari soal berapa? 4 ya. 4. Berarti dia ada 4 elektron. Maka kalian kurangi untuk mencari ada nggak yang bebas. 8 dikurang 2 berapa? 8 kurang 2? 6, Bu. 6. 6 kurang 4? 2. 2. Berarti ada sisa 2 ya. 2 elektron. Jadi si XE ini kan dia punya 8 tuh. Udah berpasangan sama si O, kemudian berpasangan sama si F, masih ada sisa 2. Tapi ini kan belum berpasangan, maka kalian bagi dengan 2. Jadi berapa? 1. 1 pasangan elektron yang bebasnya. Kalau pasangan elektron ikatnya berapa? 6 bukan, Bu. Kan, kalian lihat di sini. Ini kan si XE-nya 1. O-nya ada 1. Yang berikat sama si XE ada O1, ada F4. Berarti yang terikat berapa? 5. Tuh. Jadi yang mudahnya adalah yang ikat ini, berapa sih yang mengikat sama si pusat? Ada 5. Si O kan berikat sama si pusat. F itu ada 4 yang berikat sama si pusat, maka dia menjadi 5 PeB. Berarti kayak gimana bentuknya? A, X berapa? AX 5E, Bu. X5E. Bisa nggak dijawab bentuk geometrinya? Oktahedral. Ya, oktahedral. Bentuk molekulnya? Segi 4 piramida, Bu. Ya, segi 4 piramida. Sudutnya? Sudutnya? 90, Bu. Ya, 90 ya. Hibridisasinya? SP3D2, Bu. Ya, dia 6 ya. Di SP3D2. Sampai sini mengerti? Ada yang nggak mengerti? Silakan. Oke, kita masuk latihan soal lagi ya. Misalnya I, F, 3.
Sama pertanyaannya, bentuk geometri, bentuk molekul, sudut, sama hibridisasi. Coba dikerjakan. 5 menit cukup? Apa 3 menit? Nanti saya panggil. Kerjakan ya, 3 menit. 3 menit dari sekarang. Ada yang bisa? Mau mengerjakan? Sergian hadir? Sergian? Sergian. Hadir? Hadir, Bu. Ya. Sergian bisa mengerjakan? Sergian bisa buka mikrofonnya? Bisa mengerjakan ini? Belum. Udah sampai mana, Sergian? Kendala jaringan. Kenapa jaringannya? Avista Putri hadir? Avista Putri? Avista. Gini aja, kalau tutor sama saya, hadirnya di awal aja, terus screenshot, udah tuh
habis screenshot boleh keluar yang nggak mau belajar. Yang mau belajar aja yang datang. Isi absen, habis screenshot, keluar aja daripada ngabisin kuota ya. Aisyah Nur Khairani hadir? Hadir, Bu. Bisa, Aisyah? Baru sampai PBPI-nya, Bu. Coba. Kita lihat mana IF3 ini Aisyah mana yang jadi pusat? I-nya, Bu. Oh, I. Itu golongan berapa, Aisyah? Golongan 7A. Golongan 7A ya. 7A. Si I. Berarti berapa dia elektron terluarnya kalau 7? Berapa Aisyah? Kalau dia 7A berarti dia berapa elektron yang terluarnya? Kenapa nih Aisyah keluar? Juga Ahwan? 7, Bu. Ya, siapa nih yang jawab? Dito. Dito, silakan Dito. Ini berapa? Ya. 7 ya Dito? 7, bagus. F-nya itu yang terikat. Berarti dia kekurangan berapa? Golongan berapa F? F-nya golongan 7, Bu. F golongan berapa? 7 ya. Nah, 7 supaya jadi oktet dia kurang berapa? Dito. Kurang 1. Nah, dia ada berapa si F ini? 3. 3. Ya, berarti 3 elektron. 3 elektron. kita kurangi ya. 7 kurang 3 berapa? 4. 4. Kalau dia jadi pasangan, kita bagi 2, berarti berapa? 2. 2 PB. 2 yang bebas ya, yang sisa gitu. Nah, kalau yang ikatnya berapa? Ikatnya 3. Nah, dari mana kita dapat yang ikat 3? Kan dia F-nya ada 3 nih yang mengikat ke I. Berarti ada 3. Berarti dia A. X berapa? 3. AX 3. 3. E2. Nah, tinggal kita hafalin yang di tabel tadi. Berarti ini bentuk geometrinya apa? Bipiramida trigonal, Bu. Ya, bipiramida trigonal. Kalau bentuk molekulnya? Bentuk T, Bu. Bentuk T. Bentuk T. Sudutnya? 120 derajat. Bentuknya karena dia bentuk T 90 ya. 90, Bu. Hibridisasinya SP3D, Bu. SP3D. Oke. Lanjut ya, kita satu soal lagi buat latihan. Nah ini tadi kayaknya ada yang salah dengan konsepnya ya. Nanti ini contoh untuk memperbaikinya. POCl 3. Sama ya pertanyaannya. Ini pengecualian ya. Kalau dia ada oksigen kayak gini, oksigen itu dia tidak jadi atom pusat. Oksigen, hidrogen itu dia tidak jadi pusat. Berarti yang pusatnya siapa? P, Bu. B. Padahal si O ini golongan berapa? Si P golongan berapa? Nah, kalau tadi kan harusnya si O ya jadi pusat. Tapi H sama O itu tidak jadi pusat. Yang jadi pusat adalah si P di sini. Oke, 2 menit bisa mengerjakannya.
Kalau udah ada yang selesai, silakan resen ya. Elsa, silakan Elsa. Baik Bu, izin masuk Bu. Unsur P itu terletak di golongan 4A. Jumlah elektronnya itu ada 5. Unsur O ada di golongan 5. Tar. P itu 4A apa 5A? 5A Bu, maaf Bu. Ya. Unsur P itu ada di golongan 5A, jumlah elektronnya ada 5. Ya. Unsur O ada di golongan 6A, jumlah dia untuk mencapai kestabilan membutuhkan 2 elektron. Terus 3 Cl itu ada di unsur golongan 7A membutuhkan 3 elektron. Terus kita kurangi 5 dikurang 2 dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Unsur bebasnya berjumlah 0. Terus jumlah pasangan elektron ikatnya ada 4 Bu. 4 dari sini ya. O1 Cl4 ya. Iya Bu. Berarti bentuknya jadi AX4 Bu. Ya. Bentuk geometrinya apa? Tetrahedral Bu. Tetrahedral. Sudutnya 109,5 derajat. Bentuk molekul? Bentuk molekulnya tetrahedral juga Bu. Betul. Hibridisasinya sp3 Bu. Hibridisasi sp3. Sudutnya berapa? 109,5 Bu. Ya. Ngerti ya? Makasih Bu. Ya, nanti kalau ujian bisa jawab ya. Tapi poinnya apa? Kalian harus mulai hafalin ya. Golongan-golongan ini. P golongan berapa? Hafalin golongan. Kemudian hafalin tabel tadi ya. Nah, hafalnya kan nggak terlalu susah ya. Ambil dulu yang bentuk geometrinya. Baru turunan dari bentuk geometri ini kalian bisa bayangin. Kalau ini diambil gitu ya. Bentuknya jadi apa? Menjadi datar, menjadi segi 4, menjadi segitiga, atau jadi bentuk V atau bengkok gitu. Ada pertanyaan? Ya, silahkan ada yang bertanya. Siapa? Bu, saya mau nanya Bu. Ya. Yang menentukan kaidah oktet itu tadi gimana Bu? Saya masih kurang paham. Oh, gini. Jadi, suatu golongan itu, ini sebenarnya pelajaran sebelum UTS ya. Bentar. Dan, ya. Nih. Jadi kan kita punya, ada yang sering dipakai itu kan golongan 1A, 2A, sampai 8A ya. 8A. Nah, oktet itu 8. Jadi si unsur ini, supaya dia stabil, dia harus memenuhi kaidah si oktet. Kaidah yang 8 elektronnya. Gitu. Tapi ada juga nanti namanya pengecualian. Ya, pengecualian. Mungkin di kelas sudah belajar ya.
Ada nanti yang dia pengecualian itu nggak banyak ya. Dia jadi 10 atau dia 8 ya dia 12 gitu. Kalau 10 apa namanya teh? Kalau 8 oktet, kalau 10 ada 10. Iya, perluasan oktet ya. Bisa 10 atau 12 gitu ya. Ini ada beberapa pengecualian, tapi tidak banyak. Tapi umumnya semua mengikuti kaidah oktet. Artinya dia maunya jadinya 8. Kalau tadi si atom pusat ya, dia 8 ya. Misalnya gini. Kita contohkan misalnya NH3 tadi ya. Nah, H ini juga pengecualian. H itu dia nggak menganut kaidah oktet, tapi kaidah duplet, ya, cuma 2. Kalau 2 dia udah stabil, gitu. Jadi ini kita gambar ya. Si N kan di pusat, kemudian ada H, ada 3. Sekarang Ibu tanya, H itu golongan berapa? 1, Bu. 1 ya, 1A. Nah, golongan 1A ini dia yang terluarnya ada 1. Berarti si H ini ada 1 di sini ya. Yang terluarnya ada 1 di sini. 1 gitu ya. Nah, si H ini supaya dia stabil, dia butuh 1 lagi. 1 lagi elektron. Karena dia menganut duplet, tidak oktet. Cukup 2, cukup 1 lagi dia udah stabil. Nah, di mana dia ngambil dari si pusat di sini ya. Tuh. Berarti ini si H udah stabil nih, udah punya 2. 1, 2, makanya punya si N 1. H juga udah stabil, punya si N. Ikatannya udah stabil gitu ya. Nah, si N, tadi kan dia, si N golongan berapa? 5. Dia ada 3 di sini, 1, 2, 3. Berarti ada 2 lagi kan yang kurang? Di sini kita taruh titiknya. Supaya dia memenuhi kaidah oktet, dia jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5. 3 lagi dari mana? Ngambil pakai punya si H. 6, 7, 8. Nah, gitu. Ini yang disebut dengan kaidah oktet. Atau misalnya tadi, contoh tadi apa? POCl3. POCl3. Si P yang jadi pusat. Terus ada 3 Cl ya. Ini si O di sini, kita taruh si O sini. Ada si Cl di sini. Cl. Nah, sekarang Ibu tanya Cl golongan berapa? Cl golongan berapa? 7 ya. 7, Bu. Golongan 7. 7. Berarti dia yang paling luar tuh ada 7 elektron. Supaya dia jadi stabil, dia butuh berapa lagi biar jadi oktet? Kan stabilnya oktet ya? 1. 1. Berarti dia butuh 1. Jadi kita taruh di sini 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si Cl ini mau stabil. Dia ngambillah dari si P1. Jadi ini jadi 8. Ini si Cl ini juga butuh 1 lagi dari si P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kaidah oktet. Jadi 8 dia. Sama ini Cl juga gitu. Ya. Dia jadi 8 dengan menggunakan elektron bersama dengan si fosfor. Nah, sekarang O golongan berapa? 6. 6. Si O supaya dia jadi stabil, 6 jadi 8 berapa lagi dia butuh? 2. Dia minjam dari si P. Pemakaian bersama jadi P. 1, 2. Ya. 1, 2. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8. Oke. Nah, si P kan tadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Supaya dia stabil, berapa lagi dia butuh? 3. 3. Tapi karena dia ini ikatan bersama, dia harus ngambil juga pakai si O ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini yang disebut tadi pengecualiannya. Dia jadi stabilnya ketika 10.
Tadi siapa yang nanya? William ya? Iya, saya Bu. Paham nggak William? Paham Bu. Ya. Terima kasih Bu. Yo. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oh cukup, sudah jam 5. Oh ya Grace, silakan Grace. Bu, gimana cara nentuin atom pusat yang mana, Bu? Oh ya, tadi udah dibahas ya. Atom pusat, misalnya contohnya apa? Contohnya misalnya, gitu ya, CH3, CH4. Menurut Grace siapa yang pusat? Yang C, Bu. Pertama, cara mudahnya adalah atom pusat ya. Cari yang lebih sedikit jumlahnya. Ini C1H4, berarti mana yang lebih sedikit? C ya, berarti si C yang jadi pusat. Si H-nya di sini. Terus sama ya, misalnya CO2, siapa yang pusat? Grace? C, Bu. C. SO2, siapa yang di pusat? S, Bu. S. Nah, H2O, nah ini ya, ini hati-hati. H2O, ini tidak masuk nih cara yang lebih sedikit, karena dia spesial ya, coba. H2O, kalau menurut tadi aturan yang di atas, siapa yang pusat harusnya? Oh, O ya, benar-benar. Oh, sama kok sama. Jadi O pusatnya ya. O, di sini H, di sini H. Sama yang lebih sedikit ya atomnya. Ya, di sini. Ya. Ya, nih. CO. Terus contoh lagi misalnya. Ya umumnya itu ya, Grace. Yang lebih sedikit ya. Halo, Grace. Iya, Bu. Ya. Kemudian, Oke, Bu, ya. tadi ada yang unsur senyawa POCl3. Tadi kata Ibu, yang unsur yang golongan tertinggi itu jadi atom pusat. Tapi tadi yang unsur yang paling tinggi golongannya yang O, Bu. Tapi Ya. kenapa jadi yang P yang jadi atom pusat? Ya, oke. Ini minta alasan ya, tapi saya juga nggak tahu alasannya. Ini ya gini, si H sama O, dia tidak jadi pusat. Nanti saya cari tahu ya kenapa alasannya, tapi dia nggak jadi pusat. Jadi kalau ada POCl3 yang sedikit kan ada P, ada O. Caranya adalah mana yang golongannya lebih tinggi ya, kayak tadi ada Xe. Tapi karena ada O, O itu tidak jadi pusat. Jadi yang jadi pusat si P. Jadi yang kedua, kalau dia lebih sedikit, berarti cari golongan lebih tinggi. Kecuali untuk oksigen. Gitu kira-kira, Grace. Nanti mungkin saya cari tahu lagi ya, kenapa kok jadi pengecualian. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, silakan. Ada lagi? Siapa nih? Novi ya, Novi. Baik Bu, izin Bu. Berarti untuk yang ikatan rangkap itu terbaca satu ya Bu? Ya, jadi kayak gini. Yang rangkap tadi misalnya CO2 ya. CO2 rangkap bukan ya? Misalnya CO2 kan gini ya. Berarti yang terikatnya ya 2 gitu, bukan 4. Kejawab nggak, Novi? Terjawab Bu, makasih Ya. Bu. Sama aja misalnya ada yang rangkap 3 gitu. Dibacanya cuma 1 ya. Ada lagi?
Cukup? Oke, kalau cukup kita selesaikan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan